Lalu izinkan saya menjelaskan mengenai pengertian geostrategi Indonesia. Geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Lalu ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional. Pengertian konsepsi ketahanan nasional adalah kata ketahanan itu sendiri berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional berarti kondisi dinamis suatu negara yang mencakup keuletan dan semangat untuk menghadapi tantangan dan ancaman dalam kehidupan berbangsa negara. Ketahanan juga berfungsi sebagai landasan utama pembangunan nasional, yaitu sebagai arah dan pedoman. Salah satu aspek ketahanan nasional adalah doktrin dasar nasional untuk memastikan terciptanya pola pikir, tindakan, sikap, dan kerja yang menyatukan langkah bangsa dalam skala internasional maupun nasional. Konsep doktrin ini diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terpaku pada pembangunan secara terpisah karena dapat menyebabkan pemborosan waktu, sumber daya, dan energi. Pengaruh ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan melalui penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila UUD NRI 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dengan cara pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dengan membentuk lingkungan yang nyaman serta aman, masyarakat akan merasa tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini adalah bagaimana mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah atau ada campur tangan dari manusia. Contohnya sumber daya dari air, sumber daya matahari. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu tersendiri membahas tentang bagaimana perusahaan perkembangan yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Baik, yang ketiga itu adalah aspek politik. Aspek politik adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi administrasi pembangunan di suatu negara. Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, salingan perhubungan, dan saling mengaruh keadaan dan proses perkembangan politik. Yang keempat, itu ada aspek keamanan. Aspek keamanan itu memiliki dua kata kunci dalam penerapannya, yaitu autentifikasi dan otorasi. Autentifikasi itu adalah mencakup proses yang memungkinkan sistem untuk menentukan suatu identitas penggunaan yang akan masuk ke dalam sistem. Yang kedua itu adalah otorisasi yang bertugas untuk menentukan siapa yang berhak mengakses suatu data atau informasi yang berada di dalam sistem. Yang ketiga itu adalah yang kelima itu adalah aspek ketahanan pangan. Aspek ketahanan pangan ini adalah ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni kondisi ekonomi, politik, dan keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah perkataan dari saya.